Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an abi wa ilin kola. Inni la'arifu anna bo'iro allati kana yakra'u bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnataini fi rakaatin isrina suratan fi asri rakaatin rawahu muslimun. Artosipun an abi Wa'ilin utawi hadis menika bersumber saking Abu Wa'il. Kala sampun ngucap sapa Abu Wa'il, ini sak temene ingsun la'arifu, temen wis mengetahui sapa ingsun, mengetahui an-nadhaira, yaitu mengetahui surat-surat Al-Qur'an, alati surat-surat Al-Qur'an kana kang ana yakra'u maca bihina kelawan surat-surat Al-Qur'an maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnataini dibaca dua surat fi rakaatin dalam satu rakaat, isrina dibaca 20 suratan surat, isrina suratan dibaca 20 surat fi asri rakaatin di dalam 10 rakaat. Rawawis ngriwayatnahu ing hadis ngriwayatna sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis bersumber dari Abu Wa'il, ia berkata, sesungguhnya aku mengetahui surat-surat yang dahulu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 surat dalam 1 rakaat, 20 surat dalam 10 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab boleh hukumnya membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Ingkang dipun maksud kalian tema kula wau, ingkang dipun maksud kalian judul kula wau inggih menika bilih menawi sampean selama ini yang sudah sampean lihat, yang sudah sampean dengar, yang sudah sampean ketahui, apabila ada imam sholat, kemudian dalam masing-masing rakaat surat yang dibaca umumnya rata-rata imam tersebut hanya membaca 1 surat saja. Contoh saya tadi ngimami sholat subuh, rakaat pertama saya membaca surat Al-Fil ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua saya membaca surat Al-Quraish ya, li'ilafi Quraisy dan seterusnya. Masing-masing rakaat dibacakan 1 surat. Sekarang ada pertanyaan dalam ilmu fikih. Bagaimana seandainya apabila sholat dalam 1 rakaat kemudian dibacakan 2 surat, boleh atau tidak, sah atau tidak? Menurut hadis ini jawabnya adalah boleh atau sah, karena hal tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inggih menika Rasulullah apabila sholat maka dalam 1 rakaat dibacakan 2 surat yang
serupa. Bagaimana maksudnya hadis ini? Penjelasannya sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebiasaan membaca 2 surat dalam 1 rakaat di saat beliau sedang menjadi imam sholat. Kata an-nadhaira dalam hadis ini maksudnya adalah surat-surat yang memiliki kesamaan dari segi panjang dan pendeknya, maupun memiliki kesamaan dari segi gaya bahasanya. Inilah cara, inilah metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Ketika beliau sedang sholat, yaitu beliau hafalkan susunan dan urut-urutan surat dalam Al-Quran. Jadi hadis ini isinya adalah sebuah contoh dari Rasulullah SAW bahwa beliau sudah terbiasa membaca 2 surat sekaligus dalam 1 rakaat. Oleh karena itu, hukum membaca 2 surat dalam 1 rakaat ketika salat hukumnya adalah boleh, sah, dan tidak ada masalah karena Rasulullah SAW sudah terbiasa melakukannya dalam sholat. Yang sudah bisa, yang sudah biasa kita ketahui, imam sholat apabila membaca surat dalam sholat rata-rata cuma membaca 1 surat saja. Jarang sekali kita dengar atau jarang sekali kita temukan imam sholat yang membaca 2 surat sekaligus dalam 1 rakaat. Mengapa kok demikian? Karena secara umum makmum itu rata-rata tidak suka, tidak senang kalau imamnya membaca surat terlalu banyak ataupun terlalu panjang. Jadi menurut pendapat pribadi saya, jika sholat itu sendirian, ya silakanlah dibaca 2 surat atau yang panjang sekaligus nggak apa-apa. Yang panjang sekali silakan dibaca 2 surat atau membaca surat yang panjang silakan, nggak masalah. Dibaca surat yang panjang sekuat dirinya, tidak ada masalah karena tidak memberatkan orang lain. Dalam hal ini yaitu makmum sholat. Namun apabila sholat dengan orang banyak, ngimami orang banyak, ngimami wong sak masjid, ia menjadi imam sholat, maka surat yang dibaca sebaiknya disederhanakan, dipendekkan, tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu terlalu banyak surat yang dibaca. Mengapa? Ya karena makmum sholat itu kekuatannya tidak sama. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang setengah kuat, ada yang sudah tua, ada yang masih anak kecil. Kalau terlalu panjang surat yang dibaca, maka kasihan mereka. Kasihan yang tua-tua, kasihan yang kecil-kecil, kadang-kadang enak sholat, ono bayi nangis. Ini sudah mengganggu konsentrasi sholat. Sebab itu, nek ngimami wong sak masjid, gak perlu dawa-dawa, gak perlu Al-Baqarah dibaca semua, gak perlu. Singkat-singkat saja, sederhana saja, itu lebih baik. Nah, kesimpulannya, di dalam sholat, baik itu sholat sendirian maupun sholat berjamaah, maka kita diperbolehkan membaca Al-Quran lebih dari 1 surat, yakni 2 surat boleh dibaca sekaligus secara berurutan dalam 1 rakaat. Jadi maca Al-Quranku apike ku diurut, gak kok diboncang-boncang. Maca Al-Quranku diurut tekan dhuwur mlaku meningsar, tekan ngarep mlaku memburi. Gak diboncang, diboncang, diboncang.
diacak, gak apik. Sing apik tertib, urut, tersusun. Misal, mari maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus apa ya urutane surat iki? Urutane surat iki adalah li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita'i wasab. Iki jenenge tertib, iki jenenge urut, runtut, gak acak. Lah nek kapan guru ngerti ilmu nih, kadang-kadang imam trawe ya tak ringek niku wacak ngalor ngidul gak karo-karuan. Mungkin gurung tutuk kono lah ilmu nih. Jadi nggak bisa disalahkan wong jenenge wae gak paham. Nek wis paham, insya Allah engkau diurut tertib. Nah, seperti itu kira-kira. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.